Candi misterius ini menyimpan aura magis yang tak terduga. Konon siapapun yang datang dengan niat jahat akan mendapatkan ganjaran. Bukan sekedar peringatan, tapi penyakit aneh yang tidak bisa disembuhkan. Lebih dari itu, banyak yang percaya bahwa candi ini bukan sekedar peninggalan sejarah, melainkan gerbang gaib menuju dimensi kerajaan Majapahit yang tersembunyi di balik takdir waktu. Jadi apakah itu? Apakah kamu penasaran dengan kisah mistis dan rahasia yang tersembunyi di baliknya? Yuk ikuti perjalanan kami dan temukan jawabannya. Kota Boyolali bukan hanya tentang susu segarnya yang legendaris, kota ini juga menyimpan jejak sejarah yang menarik untuk dijelajahi. Bagi para pecinta wisata edukatif, Boyolali menawarkan banyak situs bersejarah yang kaya akan cerita masa lalu. Salah satunya adalah Candi Lawang, sebuah peninggalan bersejarah yang menyimpan misteri dan keindahan arsitektur kuno. Di tengah perkampungan Dusun Dangean, Desa Gedangan, Kecamatan Cepogo, tersembunyi sebuah jejak sejarah yang tak banyak orang yang tahu, yaitu Candi Lawang. Untuk mencapainya dibutuhkan sedikit usaha karena lokasinya cukup jauh dari perkotaan Kota Boyolali. Namun perjalanan ini akan membawa Anda melewati perkampungan yang sangat asri. Di balik kesederhanaannya, Candi Lawang menyimpan cerita masa lalu yang masih bertahan di tengah arus zaman. Candi Lawang memiliki bentang alam berbukit dengan hawa dingin, berada di lereng timur Gunung Merapi. Candi ini memiliki ketinggian 932 meter di atas permukaan laut. Candi Lawang berada di atas tanah seluas lebih kurang sebesar 500 meter persegi, berbatasan tebing di sisi utara dan timur dengan kemiringan 80 derajat. Menurut cerita temurun dari masyarakat dahulu, dulunya lokasi Candi Lawang ini ditemukan berupa lahan gundukan tanah yang dirimbuni tetumbuhan bambu yang berada di belakang rumah Eyang Singorojo. Eyang Singorojo adalah merupakan eyang canggah dari juru pelihara sekarang. Konon lahan tersebut dulu sangat angker sehingga warga setempat tidak mau memasuki lahan tersebut. Singkat cerita, pada tahun 1921 salah satu putri dari Eyang Singorojo diperistri oleh seorang raja Melayu dari Singapura. Di saat itulah pembukaan Candi Lawang dimulai. Candi Lawang dibuka oleh Raja Melayu dari Singapura, menantu dari Eyang Singorojo pada tahun 1921. Kemungkinan ada campur tangan dari Belanda. Setelah bangunan candi terbuka dari rimbunan tanah dan rimbunan bambu, terlihat berdiri kokoh seperti pintu masuk pada atas bangunan candi induk. Maka penemuan ini secara spontan dinamakan sebagai Candi Lawang. Namun sayangnya Candi Lawang ditemukan sudah dalam keadaan tidak sempurna atau alias runtuh. Dari saat itu Candi Lawang dijaga oleh Eyang Singorojo secara turun-temurun sampai dengan keturunannya saat ini. Candi Lawang dari hasil penelitian arkeologis dibangun pada tahun 750 Masehi sampai 800 Masehi atau diperkirakan pada abad ke-8 sampai abad ke-9 pada masa kerajaan Mataram kuno. Candi Lawang runtuh akibat letusan Gunung Merapi yang terjadi pada 1000 tahun yang silam. Pada tahun 2007 Candi Lawang sudah mengalami pemugaran pada candi induknya, namun sayang upaya pemugaran tersebut tidak berlanjut. Pemugaran hanya mencapai persentase 15% saja. Candi Lawang memiliki keunikan tersendiri terutama dari segi pola arsitekturnya yang jarang ditemukan di kompleks candi-candi lainnya. Pola 1-4 yang diterapkan di sini memperlihatkan susunan yang tidak biasa, di mana candi induk berdiri di samping candi apit yang menghadap ke arah barat. Sementara itu, di bagian belakang terdapat dua candi perwara. Yang paling menarik adalah keberadaan satu candi perwara tambahan yang menghadap langsung dengan candi utama.
berbentuk struktur persegi panjang. Struktur unik ini memiliki kemiripan dengan Dharmasala atau sebuah bentuk bangunan yang juga ditemukan di Candi Arjuna di Dieng dan juga di Candi Gedong Songo atau Candi Kompleks ketiga Gedong Songo di Kabupaten Semarang. Kedua kompleks tersebut merupakan situs pemujaan Hindu dari periode awal klasik kuno dan sama-sama dibangun di dataran tinggi. Begitu pula dengan Candi Lawang yang berdiri megah di lereng Gunung Merapi. Keberadaan Candi Lawang semakin memperkuat jejak arsitektur Hindu di daerah pegunungan, menunjukkan bagaimana kepercayaan dan kebudayaan pada masa itu berkembang di kawasan dataran tinggi yang sakral dan penuh makna. Dilihat dari pola lokasinya, ketiga kompleks ini yang berada seperti Candi Arjuna, Candi Gedong Songo, dan Candi Lawang. Persamaan tersebut terlihat dari pola penataan Candi Perwara, orientasi arah hadap yang serupa, serta fungsi yang jelas identik. Selain itu, ketiganya juga dibangun di kawasan dataran tinggi, menegaskan peran strategisnya dan konteks spiritual dan geografis. Dataran tinggi selalu menjadi tempat pilihan bagi kaum Brahmana untuk menetap dan beribadah, mencari ketenangan di antara kabut dan angin pegunungan. Begitu pula dengan Candi Lawang yang berdiri megah di kawasan yang sunyi dikelilingi oleh alam yang penuh kesakralan. Candi ini bersemayam di antara dua lereng gunung api purba yang memancarkan aura spiritual yang kuat. Gunung Mandrageni atau Merapi dan Gunung Damalung atau Merbabu. Disinilah harmoni antara alam dan keyakinan berpadu, menciptakan sebuah tempat yang syarat akan sejarah, meditasi, dan perenungan. Tak jauh dari Candi Lawang tersembunyi sebuah jejak sejarah yang semakin mengungkap kisah masa lalu, yaitu ditemukannya Prastasi Wonosegoro Cepogo. Prastasi ini membawa catatan berharga tentang pendirian pertapaan para Brahmana. Prastasi ini bukan sekedar batu tertulis, tapi juga bukti nyata akan keberadaan dan keaktivitas kaum Brahmana di kawasan Candi Lawang. Dengan temuan ini semakin jelas bahwa tempat ini bukan hanya situs arkeologis tapi juga pusat spiritual yang pernah menjadi saksi perjalanan para pencari ilmu dan kebijaksanaan di masa lalu. Menurut mitos, Candi Lawang merupakan pintu gerbang untuk memasuki dimensi kerajaan Majapahit, tapi ini hanyalah mitos yang belum terbukti kebenarannya. Mitos dan legenda seringkali menjadi bagian dari budaya dan sejarah suatu daerah, termasuk di Candi Lawang ini. Menurut mitos yang beredar, Candi Lawang dianggap sebagai pintu gerbang gaib menuju dimensi kerajaan Majapahit. Namun pentingnya untuk membedakan antara mitos dan fakta. Secara historis, Candi Lawang adalah salah satu peninggalan purbakala yang diduga berasal dari masa kerajaan Mataram kuno, bukan Majapahit. Candi ini memiliki nilai arkeologis dan budaya yang tinggi, tetapi tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim bahwa candi ini merupakan pintu gerbang gaib ke dimensi lain atau ke kerajaan Majapahit. Mitos seperti ini biasanya muncul sebagai bagian dari tradisi lisan atau kepercayaan lokal yang berkembang seiring dengan waktu. Meskipun mitos tersebut menarik dan memiliki nilai budaya, kebenarannya tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Jadi, apakah mitos ini benar atau tidak tergantung pada perspektif dan kepercayaannya masing-masing individu. Bagi sebagian orang, mitos ini mungkin memiliki makna spiritual ataupun makna simbolis. Tapi secara historis dan arkeologis tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut. Coba komentar ya kalau ada yang tahu detail tentang mitos ini. Kompleks Candi Lawang dari sisi keutuhan bentuk memang belum dapat menyamai kemegahan yang terdapat di kompleks candi lainnya. Namun demikian, hal ini justru merupakan tantangan untuk mengangkat potensi kompleks Candi Lawang dalam konteks ilmu pengetahuan dan aspek potensial lainnya, termasuk di dalamnya potensi wisata, budaya, dan wisata minat khusus. Pelestarian dalam bentuk pemugaran harus segera dilakukan mengingat aspek manfaat berupa keletakannya yang berada di jalur wisata Solo, Borobudur, dan pencegahan kerusakan lebih lanjut karena lingkungan candi yang berada di tengah pemukiman penduduk. Di tengah kemajuan zaman yang terus berkembang, kita sering kali lupa akan pentingnya menghargai dan menjaga warisan sejarah kita. Candi Lawang adalah salah satu dari banyak situs sejarah yang mengingatkan kita untuk tidak melupakan asal-usul kita. Dengan mempelajari sejarah, kita bisa lebih menghargai perjalanan panjang bangsa ini, serta betapa pentingnya melestarikan budaya sebagai bagian dari identitas kita.